PPN 12% ini bekas mantan, kebijakan bekas mantan. Gas LPG ini juga orang-orangnya mantan. Kemudian Kementerian Keuangan juga bekasnya mantan. Jadi ada berbagai macam banyak bekas-bekas mantan yang akhirnya membuat berbagai macam kontradiksi antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Yang Prabowo inginkan PPN 12%, gas LPG, beasiswa Kementerian Keuangan. Bulan depan rasa-rasanya masyarakat akan kaget dengan tarif biaya listrik. Hai korban ghosting. Hal yang menyakitkan di dunia ini adalah ketika semua janji atau semua harapan-harapan itu telah diberikan oleh kekasih kita, namun di akhir menjelang peresmian atau tunangan dan pernikahan malah dibatalkan di tengah jalan. Karena ada berbagai macam hal yang kemudian harus kita jaga, ada berbagai macam hal yang harus kemudian diefisiensikan. Sehingga kemudian berbagai macam rencana-rencana, harapan-harapan yang telah dibangun harus dibatalkan. Ini kan sakit banget gitu. Kita sudah tahu mau tunangan, sudah tanggal sekian kita terakhir untuk masa lamaran. Tiba-tiba sebelum kita sampai ke rumah untuk melamar atau bahkan sudah menyatakan bahwa saya akan melamar, ditolak duluan, disuruh pulang karena dibatalkan penerimaannya. Ini kan sangat menyakitkan gitu ya. Dan terjadinya demikian ini bukan hanya tentang hubungan antara saya dan kekasih, antara kalian dengan kekasih kalian, tapi juga antara pemerintah dan rakyat-rakyat Indonesia. Karena beberapa hari ini memang terjadi berbagai macam pembatalan-pembatalan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, tiba-tiba dibatalkan. Mengeluarkan kebijakan, tiba-tiba dibatalkan. Nah, hal-hal begini ini akhirnya membuat kita menjadi orang yang merasa dikecewakan, dan rasa-rasanya kita terus kali berulang-ulang kali dikecewakan. Kalau satu kali mungkin nggak apa-apa ya, tapi ini sudah berkali-kali. Salah satunya misalnya pemerintah buat kebijakan tentang PPN 12%. Kemudian akhirnya di malam tahun baru dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian terkait dengan pengecer gas-gas LPG yang awalnya ditahan oleh Bahlil dan tidak diperbolehkan, dibatalkan lagi oleh Prabowo Subianto dan boleh diecer kembali oleh para pengecer. Sehingga di sana nanti mereka menjadi pangkalan-pangkalan pengedar gas LPG 3 kg khusus masyarakat miskin. Kemudian yang ketiga, sampai dengan beasiswa Kementerian Keuangan yang akhirnya hari ini dibatalkan. Kita tahu bersama bahwa sebenarnya PPN 12% ini bekas mantan, kebijakan bekas mantan. Gas LPG ini juga orang-orangnya mantan. Kemudian Kementerian Keuangan juga bekasnya mantan. Jadi ada berbagai macam banyak bekas-bekas mantan yang akhirnya membuat berbagai macam kontradiksi antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Yang Prabowo inginkan dengan bawahan-bawahan yang ingin dilakukan. Sehingga dari sini kita bisa melihat bagaimana kemudian pembatalan kebijakan-kebijakan itu dilakukan. Kita melihat memang soal PPN 12%, kebijakan masa lalu yang kemudian akhirnya Prabowo menjadi superhero bagi masyarakat Indonesia karena kenaikan terkait dengan PPN 12% yang harusnya disahkan setelah tahun baru itu dibatalkan pada malam tahun baru. Wah, Prabowo nih pahlawan masyarakat Indonesia. Wah. Maka di sana citra positif kembali baik. Apalagi menjelang 100 hari kerja. Maka ini perlu dipertahankan sehingga citra-citra positif ini terus tumbuh dan berkembang. Selain itu, gas LPG yang sudah diberikan kebijakannya oleh Menteri Investasi, Menteri SDM, Menteri SDM, ya sudah diberikan, sudah diatur, sudah diedarkan, sudah ditahan semuanya agar kemudian semuanya membeli gas LPG di pangkalan. Meskipun stoknya tersedia, ternyata di lapangan ada banyak kontroversi, di mana ibu-ibu itu mengantri, di mana orang-orang masyarakat semuanya mengantri menunggu gas LPG bergiliran untuk membeli. Sampai akhirnya ada juga peristiwa ibu-ibu meninggal karena mencari gas LPG tidak kunjung menemukan. Wah, ini kan repot akhirnya gitu. Kemudian Prabowo hadir kembali membatalkan semua kebijakan itu. Dan masyarakat Indonesia bangga, senang dengan berbagai macam breaking news terkait dengan bahwa gas LPG tidak lagi
berada di subpangkalan, tapi juga bisa diedarkan oleh pengecer, tapi perlahan nanti pengecer-pengecer itulah yang akan diangkat sebagai subpangkalan. Wah. Sehingga dari sini kita melihat bagaimana kemudian satu sisi menterinya membuat kebijakan, satu sisi presidennya memutuskan agar kebijakannya dibatalkan. Ini kan nggak sinkron. Masa iya tidak terjadi koordinasi dan komunikasi antara atasan dan bawahan? Kan mustahil gitu. Jadi sebenarnya tentang gas LPG ini kan soal permainan yang kita nggak paham kok bisa akhirnya ada berbagai macam miss-miss yang terjadi antara kementerian dan presiden. Padahal kita tahu bersama bahwa Bahlil ini termasuk salah satu tim ses Prabowo yang paling berada di garda terdepan. Ya meskipun kita tahu mereka orang-orangnya Jokowi, misalnya di masa lalu, kan ini kemungkinan. Tapi pada akhirnya sampai Bahlil ini harus menerima, pakai logika, kan kasihan gitu kan, Pak Menteri kita ini. Ya mungkin itu adalah salah satu ujian untuk kemudian Pak Bahlil ya kan, di era tengah isu reshuffle dan sebagainya, atau kedekatannya dengan Presiden Jokowi gitu kan, ini mungkin adalah ujian. Tapi tidak ada persoalan terkait dengan gas LPG ini. Yang menjadi masalah adalah ketika akhirnya Prabowo merasa bangga atau orang-orang sekitar Prabowo merasa bangga ketika bisa dan berhasil mematahkan kebijakan yang menterinya buat. Ini kan sebenarnya gak ada apa-apanya gitu. Kemudian yang ketiga, kita melihat bagaimana akhirnya Kementerian Keuangan membatalkan beasiswanya, dan rasa-rasanya setelah pembatalan beasiswa yang harusnya diberikan oleh Kementerian Keuangan ini, saya jadi teringat dengan berbagai macam statement kementerian-kementerian pendidikan tinggi dan saintek. Kita tahu bersama bahwa hari ini berbagai macam ucapan dan pengakuan-pengakuan yang terlontar dari Kementerian Dikti dan Saintek ini kan cukup menggelegar bagi telinga-telinga kita. Karena beliau mengatakan agar kemudian terkait dengan biaya kuliah yang mahal, ya itu menjadi wajar gitu kan. Kalau murah, gimana ceritanya dosen bisa mendidik? Ini kan berarti memang selama ini ya harus berbagai macam kesejahteraan dosen ini memang harus diberikan gitu kan. Memang harus diberikan. Di satu sisi, kok bisa beliau lupa dengan berbagai macam tunjangan-tunjangan kinerja selama 5 tahun yang sampai hari ini gak cair. Tapi di satu sisi mereka mengatakan, ya kalau murah gimana dosen mau mendidik? Ini kan sebenarnya kalau dosen ini gak dapat uang yang banyak, gimana mau mendidik? Tapi di satu sisi pemerintah punya tanggung jawab terkait dengan tunjangan kinerja yang belum dibayarkan. Ini kok bisa gitu kan? Setelah peristiwa tampar menampar terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, beliau kembali mengatakan kalau murah gimana dosen bisa mendidik? Kalau gak dibayar tukinya gimana dosennya ini bisa mendidik? Kan harusnya itu kalimat yang muncul, bukan kalau murah gimana dosen mendidik, tapi gimana kalau tukin tidak dibayarkan dosen mau mendidik. Dan ini akhirnya mengingatkan juga terkait dengan berbagai macam pernyataan-pernyataan yang pernah Bapak Menteri masa lalu kita sampaikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Kita tahu bahwa persoalan kenaikan UKT, persoalan biaya kuliah mahal ini selalu menjadi isu tahunan yang terus berkembang dan tidak pernah menemukan solusi dari menteri ke menteri. Nadiem Makarim dulu mengatakan kenaikan UKT itu hanya untuk mahasiswa baru. Kok bisa gitu, semuanya tahu kalau kenaikan KT itu ya dan untuk mahasiswa baru, untuk orang-orang masyarakat mahasiswa yang baru mendaftarkan, karena kenaikannya kan per tahun naik gitu kan, dan khusus memang untuk mahasiswa baru. Jadi pertanyaannya kan kenapa selalu naik, kenapa biaya kuliah mahal, bukan kenapa ini kok bisa terjadi kenaikan, bukan, atau kenapa kok akhirnya naik khusus mahasiswa baru. Ini kan menjadi pertanyaan, kok bisa mahal. Dan sama yang sekarang juga ditanyakan adalah kok bisa mahal. Jawabannya ternyata sama-sama agak lain gitu kan. Jadi memang berbagai macam peristiwa ini membuat kita berpikir kok rasa-rasanya agak lain ya gitu. Karena semua menteri pendidikan mewajarkan kenaikan-kenaikan biaya itu. Jadi kayak ya biasa aja sih, wajar lah kenaikan-kenaikan itu gitu kan. Satu sisi kan sebenarnya tidak ada jaminan mahalnya biaya perguruan tinggi dengan semakin berkualitasnya berbagai macam pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia. Makin kaya iya, dan mahasiswa atau masyarakatnya makin engap-engap juga iya. Jadi kan repot gitu.
Dan dari berbagai macam proses pembatalan beasiswa dari Kementerian Keuangan yang dilakukan, ini kan sebenarnya juga dampak dari efisiensi anggaran yang tengah dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau sudah mengkaji, beliau sudah melihat berbagai macam anggaran-anggaran belanja negara, ya, dilihat seperti apa dan bagaimana, kemudian akhirnya terjadi berbagai macam efisiensi. Apa mungkin sebenarnya pembatalan-pembatalan semua ini untuk kebijakan dan program khususnya terkait dengan makan bergizi gratis? Apa mungkin? Karena kalau dilihat sebenarnya pembatalan ini kan dilakukan di tengah jalan gitu. Ini ibaratnya kita lagi minjem sepedanya orang gitu kan, dan sudah diberikan agar kita bisa menumpang di sepeda itu, tiba-tiba di tengah jalan diberhentiin, sini saya ambil, nggak jadi sepedanya dipakai gitu. Ini kan sama gitu. Jadi pembatalan ini dilakukan tengah jalan karena seharusnya pendaftaran beasiswa terkait dengan Kementerian Keuangan ini ditutup tanggal 9 Februari dan telah dibuka sejak awal Januari. Itu yang daftar serasa kena prank nasional loh. Untung belum sampai tahap pengumuman. Coba kalau pada akhirnya sampai tahap pengumuman, gimana nasib dan perasaannya gitu kan? Di tengah berbagai macam kebijakan-kebijakan yang akhirnya mendadak. Entah mendadak kaya pejabatnya, atau mendadak kaget karena mengetahui berbagai macam persoalan masyarakat yang terjadi, atau berbagai macam hal-hal lain yang kemudian juga agak lain. Jadi setelah PPN 12%, gas LPG juga sudah menjadi polemik, ya kan? Maksudnya dalam satu posisi kebijakan ini sudah dibuat tapi pada akhirnya dibatalkan gitu kan. Sekarang juga terkait dengan beasiswa di Kementerian Keuangan. Jadi ada 3 kebijakan setidaknya yang selama ini sudah diterapkan, diputuskan, tiba-tiba dibatalkan. Diterapkan, diputuskan, tiba-tiba dibatalkan. Diterapkan, diputuskan, tiba-tiba dibatalkan. Kira-kira bulan depan masyarakat akan kaget dengan apa? Salah satunya rasa-rasanya bulan depan mahasiswa atau masyarakat atau semua kalangan masyarakat Indonesia juga akan kaget dengan biaya tarif listrik. Jadi kalau sekarang ada berbagai macam pembatalan terkait dengan PPN 12%, gas LPG, beasiswa Kementerian Keuangan. Bulan depan rasa-rasanya masyarakat akan kaget dengan tarif biaya listrik. Tapi apapun itu, kita akan lihat bersama bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan ini akan berdampak pada masyarakat, bukan hanya seremonial belaka, tapi di akhir dan di ujung kemudian hari akan berdampak buruk bagi masyarakat. Berbagai macam efisiensi anggaran sudah dipotong, selanjutnya adalah tahapan bagaimana mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang Indonesia miliki untuk menopang seluruh APBN kita, sehingga tidak hanya terpaku pada pajak-pajak yang diambil oleh negara. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.